untuk menyampaikan terkait dengan pencegahan dan menyampaikan surat himbauan. Pada Senin 13 Mei 2024, pemerintah dan DPR ternyata diam-diam menyepakati revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat guna disahkan jadi undang-undang. Salah satu poin revisinya ialah mengatur ulang masa jabatan Hakim MK. Pertanyaannya, kenapa seolah dalam senyap pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang MK? Benarkah di dalamnya mewakili kepentingan publik atau jangan-jangan ada kepentingan politis? fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos Menyuburkan spirit politik dinasti. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden. Ada penilaian bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk membahas keanggotaan Hakim MK. Pasalnya, karena sekarang masih termasuk waktu pasca putusan MK mengenai sengketa pemilu presiden. Seperti yang kita tahu, ada 3 Hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan sengketa Pilpres. Nah, salah satu poin kontroversial dari revisi Undang-Undang MK ialah pasal 87 yang mengatur masa jabatan Hakim Konstitusi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa para Hakim MK hanya dapat melanjutkan jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga pengusul, terutama hakim yang masa jabatannya telah lebih dari 5 tahun. Diketahui 3 Hakim MK yang masuk kategori tersebut ialah Arief Hidayat yang sudah menjabat 11 tahun 1 bulan, Eni Nurbaningsih yang telah menjabat 5 tahun 8 bulan, dan Saldi Isra yang sudah menjabat 7 tahun 1 bulan. Ketiga hakim ini merupakan sosok hakim yang menyatakan dissenting opinion dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Jika revisi undang-undang disetujui, 3 Hakim MK ini harus memperoleh persetujuan dari lembaga pengusulnya, Saldi dan Eni kepada pemerintah, sementara Arief kepada DPR. Di sini bau-bau upaya kontrol unsur eksekutif pada lembaga legislatif tercium. Revisi Undang-Undang MK ini pun menuai kritik karena faktanya revisi Undang-Undang MK tak pernah masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2023. Adapun dari seluruh fraksi di DPR, hanya fraksi PDIP yang tidak hadir dalam rapat tertutup antara Komisi 3 DPR dengan pemerintah yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 13 Mei. Pada rapat tersebut, semua sepakat RUU MK akan dibawa ke rapat paripurna. Ada dugaan revisi keempat Undang-Undang MK ini untuk melumpuhkan Mahkamah Konstitusi, yakni dengan cara mengutak-atik komposisi hakim. Revisi tersebut juga diduga sebagai langkah memuluskan kebijakan pemerintahan di masa mendatang ketika dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Revisi Undang-Undang MK terkini juga dinilai menjadi salah satu usaha mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, yang dalam hal ini adalah independensi hakim. Dalam sistem ketatanegaraan, hal ini patut dikategorikan sebagai suatu kemunduran negara demokrasi dari konsep trias politika. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke, filsuf Inggris, yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu di abad ke-17 melalui buku masyhurnya L'Esprit de Lois atau Hakikat Hukum. Sistem ini membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan tujuan menciptakan keseimbangan pemerintahan melalui upaya saling kontrol. Demikian informasi terkini seputar revisi Undang-Undang MK. Simak analisis mendalam mengenai revisi Undang-Undang MK ataupun berita politik dan hukum di dalam negeri hanya di Harian Kompas dan Kompas.id.